Oke, lanjut yang terakhir nih. Jadi yang terakhir itu ada tugas mandiri soal 1. Di sini di awal Januari 2015, Prilly Corp itu membeli 80% saham Silly. Habis itu, awal Januari 2016, Silly Corp membeli 75% saham Truly In Corp. Nah, keterangannya kayak gitu tuh. Berarti bisa kita simpulkan bahwa di soal ini itu strukturnya adalah induk anak cucu, di mana induknya adalah Prilly Corp, habis itu anaknya adalah Silly, dan cucunya adalah Truly Corp. Dan kalau mau kita hitung, persentase kepemilikannya dari Prilly Corp terhadap Truly itu adalah 80% dikali sama 75%. Jadinya adalah 60%. Nah, ini ada informasi terkait separate income, terus dividen, ternyata juga ada unrealized profit-nya. Nah, di sini kita itu diminta untuk menentukan besarnya income konsolidasi, sama menentukan besarnya kepentingan non-pengendali atau NCI. Nah, tapi sebelum ke sana, kita bikin dulu nih excess value dari investasi Prilly terhadap Silly sama dari investasi Silly terhadap Truly. Mulai dari yang investasinya Prilly terhadap Silly. Jadi Prilly itu membeli 80% saham Silly dengan harga $200.000. Nah, untuk cari implied value-nya, itu caranya investment cost dibagi dengan 80%. Totalnya adalah $250.000. Nah, setelah itu kita cari ekuitasnya, ekuitas dari Silly-nya. Terdiri dari capital stock 200.000 sama retain earning 40.000. Gitu. Kalau kita hitung total book value equity-nya atau net asset Silly itu adalah 240.000. Nah, di sana ada selisih nih antara implied value dan book value net asset-nya. Jadi ada excess value di sana sebesar 10.000. Nah, menurut keterangan soal, di sini kalau ada selisihnya, maka bakal dialokasikan ke paten dengan masa amortisasi 10 tahun. Gitu. Jadi nanti akan diamortisasi. Oke, habis itu kita ngitung excess value dari investasi Silly terhadap Truly. Kita masukin dulu investment cost-nya, yaitu 147.000, di mana 147.000 ini untuk membeli 75% saham Truly. Jadi, kita bisa tahu implied value-nya itu adalah 147 dibagi sama 75%. Jadi implied value-nya adalah 196.000. Untuk ekuitasnya terdiri dari capital stock 150.000 dan retain earning 40.000. Jadi kita bisa tahu total book value net assetnya adalah 190.000. Di sini excess value-nya yaitu 6.000 dari 196 dikurangi 190 akan dialokasikan ke goodwill dan di tahun 2016 itu nggak ada impairment dan goodwill ini juga tidak diamortisasi di tiap tahunnya. Oke. Nah, kita udah ngitung excess value-nya. Habis itu kita masuk ke soal yang A, menentukan besarnya income konsolidasi. Seperti biasa, kalau kayak gini kita mulai dulu dari cucunya. Yang mempengaruhi total income from PTT atau dari cucunya itu ada net income sama unrealized profit inventory. Net income-nya adalah 30.000. 30.000 nih, ya kan? Untuk cari income from PTT itu harus dikalikan sama persentase kepemilikannya. Karena si S ini punya persentase 75% terhadap T, berarti 30.000 dikali 75% adalah 22.500. Habis itu dihitung NCI expense-nya, sama juga 30.000 dikali 25%. Nah, selanjutnya ada unrealized profit inventory. Ini dapat dari keterangan soal nih. Ini. Sedangkan dalam income Truly In Corp terdapat unrealized profit 2.000 yang berasal dari penjualan barang dagangan ke Silico.
Di sini ini truly itu menjual barang ke Silly. Berarti transaksinya itu ada upstream. Sebesar unrealized profit-nya 2.000. Jangan lupa kalau unrealized profit itu mengurangi net income. Habis itu karena ini upstream harus dikaliin sama persentase kepemilikannya untuk cari income from PTT. Gitu. Jadi 2.000 dikali 75% adalah 1.500, sedangkan untuk NCI expense-nya itu 2.000 dikali dengan 25% jadinya 500. Dijumlahin semua, kita dapat income from PTT-nya adalah 21.000. Selanjutnya kita cari income from PTS. Oh ya, di sini income from PTT ini nggak ada amortisasi. Kenapa? Karena tadi kan goodwill ya, excess value-nya kan dimasukin ke goodwill. Dan goodwill itu nggak ada amortisasi, nggak ada amortisasi, terus nggak ada impairment juga di tahun 2016. Nah, selanjutnya, yang income from PTS itu pertama dipengaruhi oleh net income. Net income S-nya adalah 50.000. Jangan lupa dikaliin sama persentase kepemilikan, yaitu 80% untuk cari income from PTS-nya. Dan untuk NCI expense-nya itu dikali sama 20%, jadinya 10.000, dan income from PTS 40.000. Nah, terus tadi kan PTS itu dapat penghasilan juga dari PTT sebesar 21.000 dengan perhitungan di atas tadi. Nah, itu dimasukin ke perhitungan income from PTS juga gitu. Jadi 21.000-nya dimasukin, terus dikaliin sama 80%, jadinya 16.800. Terus untuk NCI expense dikali sama 20%, jadinya 4.200. Terus ada nih amortisasi paten dari perhitungan yang awal banget, kan ada excess value untuk paten 10.000 tuh. Dan dia masa manfaatnya 10 tahun. Berarti amortisasi di tiap tahunnya adalah $1.000. Untuk amortisasi jangan lupa juga dikaliin sama persentase kepemilikan untuk cari income from PTS, jadinya 800, untuk NCI expense-nya 200. Begitu. Selanjutnya, itu ada unrealized profit plan. Unrealized profit plan ini dari keterangan soal juga di sini. Di dalam income Prilly Corp terdapat unrealized profit 10.000 yang berasal dari penjualan tanah ke Silico. Jadi, di sini ada unrealized profit 10.000 dan transaksinya adalah downstream karena Prilly menjual ke Sili. Kalau downstream, berarti nggak usah dikali persentase kepemilikan lagi karena 100% itu akan jadi miliknya si PTP gitu. Jadi 100% akan masuk ke income from PTS, jadi NCI expense-nya nggak kebagian. Gitu. Jangan lupa ya kalau unrealized profit, dia mengurangi. Habis itu dijumlahin semua, kita dapat income from PTS-nya 46.000, dan juga kita dapat NCI expense-nya 14.000. Oke, kayak gitu. Yang A udah selesai, kita lanjut ke yang B. Di yang B ini kita diminta untuk menentukan besarnya kepentingan non-pengendali di dalam laporan laba rugi dan di neraca. Nah, NCI yang ada di laba rugi itu adalah NCI expense, di mana kita udah ngitung NCI PTT 7.000 dan NCI PTS-nya 14.000. Jadi total NCI expense-nya 21.000. Nah, untuk di neraca, NCI equity-nya itu untuk di neraca, NCI-nya itu adalah NCI equity. Bisa dipisah beginning sama ending, bisa juga langsung digabung gitu. Oke. Untuk ngitung NCI beginning-nya dulu ya. NCI beginning-nya itu caranya adalah ekuitas dari si entitas terkait. Kayak misalnya ini NCI beginning T nih. Berarti kita cari dulu nih ekuitas T di awal tahun bersangkutan. Ini di tahun berapa sih? Di tahun 2016, baru dikaliin sama persentase kepemilikan NCI-nya. Kayak misalnya ini, NCI beginning T, itu ekuitasnya adalah
adalah 150 tambah 40 ditambah, jangan lupa ditambahin sama ininya ya, jangan lupa ditambahin sama unamortized excess value-nya. Unamortized excess value-nya. Jadi 156 dikali, 196, ini. Kan capital stock 150, habis itu ada return earning 40, habis itu ada unamortized excess value-nya 6.000, jadi 196 kan. 196 dikali sama 25%, jadi hasilnya adalah 49.000. Nah, untuk NCI beginning S, kita cari nih. Persentase kepemilikan NCI-nya kan 20% ya, dari 100 kurangi 80. Habis itu, karena di sini, yang di keterangan di soal itu, diketahuinya adalah ekuitas di tahun 2015, kita harus melakukan penyesuaian di sana. Jadi kita masukin dulu capital stock-nya 200.000, return earning-nya 40.000, terus ditambah 40.000. Ini dari mana? 40.000 ini dari ini nih. Di tahun 2015, Hili itu melaporkan net income 40.000, berarti dia menambah nilai return earning-nya. Habis itu dikurangi dengan 20.000 dari dividen yang dikeluarkan. Kan? Kayak gitu. Jangan lupa ditambahin sama unamortized excess value. Jangan sampai ketinggalan ini unamortized excess value-nya. Di sini dia kan di awal tahun 2015 punya excess value 10.000. Nah, di tahun 2015 itu udah teramortisasi nih selama setahun kan. Berarti udah berkurang 1.000 kan excess value-nya. Jadi excess value yang belum teramortisasi sisa 9.000. Nah, ini dijumlahin semua, baru dikaliin sama 20%. Hasilnya adalah 53.800. Gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut, untuk cari NCI ending ini, caranya adalah NCI expense dikurangi dengan dividennya. Ini kenapa sih kalian ingat nggak jurnal yang ini? NCI expense. Habis itu pada dividen sama NCI equity, NCI ending. Nah, di jurnal ini itu sebagai dasar perhitungannya. Nah, di sini kan untuk yang T kan NCI expense-nya itu 7.000 ya. Terus dividennya adalah berapa dia? 25% dikaliin sama dividen. Dividen T berapa? 10.000. 10.000. Nah, berarti dividennya adalah 2.500. Ini kan berarti ada selisih nih. Selisihnya akan dimasukkan ke NCI ending. Nah, kayak gini. Nah, begitu 4.500. Makanya kita bisa dapat NCI ending untuk T adalah 4.500. Nah, yang untuk S juga sama. Kita masukin dulu NCI expense-nya 14.000. Terus dividennya adalah 20% ya. Karena kan tadi itu persentase kepemilikannya yang PTP atas PTS itu 80, berarti sisanya 20%. Terus dikaliin sama dividennya. Dividennya ada 30.000. Nih, oke. Jadi NCI ending S-nya adalah 8.000 kayak gitu. Nah, kalau udah selesai semuanya, udah tahu semuanya nih, dijumlahin untuk dapat NCI equity secara total. Kayak gitu. Jadi total NCI equity-nya adalah 115.300. Nah, oke. Sekian. Udah selesai semua nih bahasan soal kita untuk pertemuan 1. Makasih udah dengerin sampai akhir. Mohon maaf ya kalau misal apa yang aku sampaikan ini ternyata ada salahnya. Aku ada salah-salah ngomong juga. Mohon dimaafkan. Sampai ketemu minggu depan. Makasih semuanya. Selamat belajar.